Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini di sini ingin sedikit memberi materi penjelasan tentang software TeamCity Configuration Tool. Ya, pertama kelompok kami terdiri dari yang pertama saya, Muhammad Adi Nugroho, yang kedua Ki Agus Muhammad Rizky, yang ketiga Muhammad Haider Fikri, yang keempat Hafiz Setiawan, dan yang kelima Edwin Kusando. Ya, materi ini akan disampaikan oleh Edwin. Kepada Edwin, kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari TeamCity Configuration Tool. TeamCity adalah manajemen pembangunan dan server integrasi berkelanjutan dari JetBrains. Ini pertama kali dirilis pada 2 Oktober 2006 dan merupakan perangkat lunak komersial dan dilisensikan di bawah lisensi kepemilikan. Lisensi premium hingga 100 konfigurasi build dan 3 lisensi build agen gratis tersedia. Proyek sumber terbuka dapat meminta lisensi gratis. TeamCity adalah solusi CI atau CD tujuan umum yang memungkinkan fleksibilitas paling tinggi untuk semua jenis alur kerja dan praktik pengembangan. Ikhtisar proyek memungkinkan Anda dengan cepat memeriksa status build Anda, melihat apa yang memicunya, mendownload artefak build terbaru, dan banyak lagi. Halaman ketergantungan bangun memberi Anda gambaran menyeluruh tentang bagaimana proyek Anda dibangun, diuji, dan diterapkan. Build log menyediakan tampilan real-time dan build dan pengujian Anda, dan memungkinkan Anda memfilter peringatan dan kesalahan atau mencari peristiwa penting dengan cepat. Halaman riwayat pengujian memungkinkan Anda menganalisis kinerja setiap pengujian dalam proyek Anda, dan menugaskan penyelidikan ke anggota tim jika ada masalah. Selanjutnya, kegunaan dari TeamCity. TeamCity digunakan untuk membangun dan menguji produk perangkat lunak secara otomatis. Ini memberikan umpan balik yang cepat pada setiap perubahan kode, mengurangi masalah integrasi kode, dan mengarah pada kerja tim yang lebih efektif. Banyak game populer, situs web, sistem perbankan, dan semua produk JetBrains dibuat dengan TeamCity. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih pada Edwin atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Kepada Hafiz, dipersilahkan. Fitur-fitur dalam TeamCity Configuration Tool, yaitu teknologi awareness. Salah satu alasan TeamCity dijuluki sebagai server CL cerdas adalah pendekatannya terhadap integrasi. Ketika kami mengatakan kami mendukung alat, kami bersungguh-sungguh dengan segala cara yang mungkin. Misalnya, dukungan untuk proyek Visual Studio, menyediakan deteksi otomatis versi alat, dukungan kerangka kerja pengujian, cakupan kode, analisis kode statis, dan banyak lagi. Dan yang terbaik adalah Anda mendapatkan semua dukungan ini tanpa menginstal plugin apapun dan tanpa modifikasi untuk membuat script. Yang kedua, key integration. Tidak mungkin membayangkan server CL dan CD yang hebat tanpa integrasi dengan beberapa alat utama, seperti kontrol versi, pelacak masalah, alat build, dan repository paket Anda. TeamCity menganggapnya sangat serius untuk memberikan dukungan penuh untuk integrasi utama ini. Yang ketiga, cloud integration. TeamCity mengambil keuntungan dari komputasi awan dengan secara dinamis menskalakan peternakan agen pembangunannya di Amazon EC2, Microsoft Azure, VMware, vSphere, atau di cluster Kubernetes Anda sendiri. Next. Continuous integration. Apakah Anda menganggap integrasi berkelanjutan dengan serius? Apakah Anda ingin memiliki batang yang stabil dan bangunan hijau? Jika demikian, TeamCity akan menyediakan banyak fitur untuk mendukung Anda sepenuhnya. Configuration. Pengembang perangkat lunak yang terampil mencoba menghindari duplikasi kode. Demikian pula, insinyur bangunan menghindari duplikasi pengaturan. TeamCity memahami hal ini dan menyediakan beberapa cara untuk menggunakan kembali pengaturan. Build history.
Kami percaya bahwa menyimpan riwayat pembuatan, perubahan, dan kegagalan sangat penting untuk keberhasilan setiap proses pengembangan perangkat lunak. Tim City memungkinkan Anda untuk menjalankan build history, melihat statistik dan menguji laporan histori, serta menyematkan, menandai, dan menambahkan build ke favorit. Semua perubahan diakumulasikan dalam log perubahan. Next. Build infrastruktur. Bayangkan dan berjalan perubahan dari pengembang dan sekelompok penguji mengambil perubahan, memverifikasi mereka dan melengkapi perubahan ini dengan hasil verifikasi. Tim City adalah conveyor seperti itu, kecuali penguji diganti dengan build agent. Kode quality tracking. Membantu Anda mencapai kualitas kode yang lebih baik. Pada proyek Anda adalah tujuan akhir dari Tim City. Itu sebabnya ia dibundle dengan analisis dan inspeksi kode IntelliJ IDA dan reserver yang terkenal untuk Java dan kode .NET. Mesin cakupan utama juga dibundle dan didukung di luar kotak. Anda bahkan dapat menggunakan kualitas kode sebagai kondisi kegagalan build. VCS interoperability. Versi Tim City mengontrol integrasi sistem yang komprehensif, sulit membayangkan proyek yang kode sumbernya tidak dapat diambil oleh Tim City. Fitur-fitur dalam Tim City Configuration Tool. Yang pertama, Extensibility and Customization. Tim City memberi Anda berbagai cara interaksi, penyesuaian, dan perluasan server Anda. Gunakan pesan layanan di script build Anda. Berinteraksi melalui REST API atau buat plugin untuk Tim City menggunakan Open API. Kedua, System Maintenance. Tim City membantu Anda memelihara server CI yang sehat dan stabil, bahkan saat tidak ada build yang berjalan. Ini memberi Anda laporan yang berguna seperti laporan penggunaan disk, waktu pembuatan, dan kesehatan server. Anda juga dapat menjalankan pembersihan riwayat pembangunan di latar belakang. Mulai 2019,2, Tim City juga memaparkan metriknya melalui titik akhir HTTP dalam format Prometheus. Ketiga, User Management. Kami memahami bahwa server CI adalah sesuatu yang digunakan oleh seluruh tim atau bahkan seluruh perusahaan. Itulah sebabnya Tim City menyediakan manajemen pengguna yang fleksibel, termasuk menetapkan peran pengguna, menyortir pengguna ke dalam grup berbagai cara autentikasi pengguna, dan log dengan semua tindakan pengguna untuk transparansi semua aktivitas di server. Next. Fitur penting lainnya, Get It Commit. Mencegah pengembang memecahkan sumber dalam sistem kontrol versi dengan sulit menjalankan build dari jauh untuk perubahan lokal sebelum commit. Build Grid memungkinkan menjalankan beberapa build dan pengujian di bawah platform dan lingkungan yang berbeda secara bersamaan. Integrated Code Coverage, inspeksi dan pencarian duplikat. Integrasi dengan IDE, Eclipse, IntelliJ IDEA, Visual Studio, platform yang didukung Java, .NET, dan Ruby. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haider. Pada Haider, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah arsitektur Tim City. 1. Tim City Server. Ini menyediakan UI untuk mengelola konfigurasi build, membangun informasi dan hasil. Anggap ini sebagai GitLab dan Jenkins UI. 2. Setelah build dikonfigurasi, mereka perlu dijalankan di suatu tempat. Dalam hal ini, Tim City memiliki agen build. Build agen. 1. Menjalankan konfigurasi build atau membangun pekerjaan. 2. Hubungan sebanyak yang Anda inginkan. 3. Mereka dapat diinstal di mana saja dari tempat penyedia code dan wadah buruh pelabuhan. Yang keempat, alat yang berbeda dapat diinstal pada agen yang berbeda seperti Node, Gradle, Docker, dan lain-lain. Yang kelima, TC secara otomatis mendeteksi agen build mana yang dapat mengeksekusi build mana yang berdasarkan konfigurasi build. Misalnya, jika Anda ingin menjalankan test.js, Anda memerlukan agen yang akan menginstal atau mengkonfigurasi npm pada bagian itu. Ini adalah gambar dari build agennya. Next. Selanjutnya,
Kelebihan TeamCity Configurasi Tool. 1. Bisa di-download secara gratis. 2. Memiliki kinerja yang lebih baik. 3. Dapat membantu Anda mengidentifikasi commit yang tepat yang menyebabkan kegagalan dalam pipeline Anda. Keempat, dapat memeriksa dan menjalankan pengujian otomatis tanpa membuat cabang atau melakukan kode apapun, dan menjaga basis kode Anda tetap bersih setiap saat. Next. Kekurangan TeamCity Konfigurasi Tool. 1. Kurva belajar yang curam. Meskipun TeamCity terkenal dengan UI visual estetikanya, itu masih bisa rumit dan luar biasa bagi pendatang baru. Mungkin perlu beberapa studi serius bagi pengembang sebelum mereka siap menggunakan alat ini dalam produksi. Kedua, proses peningkatan manual. Pindah dari satu versi untuk ke versi yang lain adalah proses panjang yang harus dilakukan secara manual di server ini. Baik, terima kasih pada Saudara Haidir atas penjelasannya. Ya, berikut ini adalah beberapa environment supported dari TeamCity. Selanjutnya ada penggunaan tool TeamCity. Nah, saat Anda mendorong fitur baru atau memperbarui dependensi dalam sistem kontrol versi, TeamCity secara otomatis menjalankan pipeline baru. Anda dan tim Anda dapat melihat kemajuan pembangunan secara real-time dan diberitahu tentang hasil pembangunan di dalam ID Anda melalui email, di Slack, atau melalui saluran lain. Ya, setelah ini saya akan menampilkan user interface TeamCity dan beberapa fiturnya. Ya, ini adalah TeamCity. Kemudian login. Dan ini adalah tampilan TeamCity Projects. Yang pertama ada Projects. Nah, Projects ini bisa menampilkan beberapa projects yang telah dibuat di TeamCity ini. Selanjutnya ada Change. Change ini adalah perubahan yang terdapat pada projects yang telah dilakukan. Change ini termasuk apakah itu agents yang melakukan projects atau change log dan segala macamnya. Selanjutnya ada agents. Nah, agents ini adalah yang melakukan proses build pada project yang dibuat pada TeamCity ini. Selanjutnya ada queue. Nah, queue ini adalah sebuah semacam antrian yang apabila ada projects yang ingin dibuild namun kekurangan agents, nah maka builds yang tergantung itu akan masuk ke builds queue ini. Selanjutnya ada administration. Nah, di sini kita bisa membuat project baru pada administration ini. Ya, beberapa fitur yang akan saya tampilkan adalah pertama ada users. Users ini adalah pengguna yang masuk melalui login tadi. Kemudian ada tools. Nah, di sini tools ada beberapa tools yang disediakan oleh TeamCity seperti IntelliJ, Jacoco, JetBrains.cover, ReSharper, Kotlin, dan Maven. Namun kita juga bisa menginstal beberapa versi dari tools-tools yang disediakan oleh TeamCity ini, atau bahkan kita bisa menginstal tools tambahan dari yang tidak ada di TeamCity ini. Selanjutnya ada projects. Nah, di sini kita akan mencoba untuk meng-create projects. Create projects ini ada dua, yaitu ada dari repository URL dan manually. Nah, kalau dari repository URL ini, apabila kita misalnya memiliki project berbasis repository GitHub. Nah, di repository GitHub itu ada project web aplikasi berbasis Java Spring atau semacamnya. Di sini kita mencoba yang manual. Bernama test 2, oke. Nggak perlu deskripsi juga tidak apa-apa. Create. Nah, di sini ada pilihan build configuration,
configuration templates, dan subproject. Build configuration ini, jadi kita akan membuat sebuah konfigurasi build untuk project kita. Misalnya namanya build and test. Nah, nggak perlu dan langsung create saja. Nah, setelah create, kita akan disuruh untuk mengisi VGS. VGS ini adalah version control setting, yang mana version control setting ini akan memeriksa berdasarkan repository URL. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita punya project di repository GitHub, dan kemudian kita memasukkannya di sini, sehingga project kita bisa diperiksa, dites, dibuild. Tapi karena ini kita hanya untuk menampilkan saja, bisa skip ini. Ya, satu, tes, 2. Kemudian ada templates. Build configuration templates ini, jadi apabila kita nanti ingin create build configuration, nah kita nggak perlu lagi membuat secara manual, jadi kita bisa membuatnya berdasarkan templates yang tersedia. Namun karena di sini kosong, kita coba create. Template build, create, dan template successful created. Nah, tinggal save. Dan kita balik lagi ke sebelumnya. Nah, karena sudah ada templates yang tersedia, maka saat kita create baru build configuration secara manual, ya, di sini ada pilihan based on template. Nah, based on template ini bisa apakah kita tidak menggunakan template sama sekali atau menggunakan template dari yang kita buat tadi. Pilih create. Oh iya, build and test. Tuh. Nah, ini bisa di skip dulu sekarang. Ya, balik lagi ke tes tadi. Nah, jadi build and test ini, pas kita klik, build configuration, pengaturan, selanjutnya kita akan mencoba run sebuah project. Misalnya di sini menggunakan project yang test 1, kita run yang build and test 2. Kita coba run build. Lihat di agents-nya ada itu. Saat kita mengklik build and test 2, nah, kita bisa lihat beberapa history changelog build yang telah kita lakukan. Dan sekian saja dari beberapa demonstrasi yang dapat saya sampaikan dari TeamCity ini. Kita akan kembali ke materi sebelumnya. Jadi, kesimpulan. Nah, TeamCity Configuration Tool ialah manajemen pembangunan dan server integrasi berkelanjutan dari JetBrains. TeamCity Configuration Tool dirilis pada 2 Oktober 2006 dan termasuk perangkat lunak komersial dan dilisensikan di bawah lisensi kepemilikan, dan TeamCity Configuration Tool ialah ikhtisar proyek yang memungkinkan Anda dengan cepat memeriksa status build Anda, melihat apa yang memicunya, mendownload artefak build terbaru, dan banyak lagi. Halaman ketergantungan bangun memberi Anda gambaran menyeluruh tentang bagaimana proyek Anda dibangun
diuji, dan diterapkan. Build log menyediakan tampilan real-time ke dalam build dan pengujian Anda, dan memungkinkan Anda memfilter peringatan dan kesalahan atau mencari peristiwa penting dengan cepat. Halaman riwayat pengujian memungkinkan Anda menganalisis kinerja setiap pengujian dalam proyek Anda dan menugaskan penyelidikan ke anggota tim jika ada masalah. Demikian ya dapat yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.